wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita berkesempatan menimba ilmu dari Ustaz Farid. Namun sebelumnya saya koreksi, namanya salah. Mungkin Insinyur Ismail itu dari pria atau akhir barangkali bukan soal gelar, tapi itu melekat karena saya nama orang ya. Dari Ustaz juga sebelum karena dia kenal orangnya beda. Jemaah yang sama-sama beragama Allah, ada satu hadis kaitannya dengan pertemuan kita pada siang hari ini. Saya baca terjemahannya saja. Kalau saya baca teks Arabnya nanti mengalahkan Ustaz, jadi nggak enak. Artinya adalah, wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat yang paling terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir, Syarabani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, kaitannya dengan kajian atau takbir akbar kita pada saat ini, judulnya adalah dahsyatnya fitnah Dajjal. Sedikit saja, mungkin sebagian dari kita belum mengetahui apa atau siapa atau bagaimana Dajjal tersebut. Ya. Mungkin sudah ada yang tahu, bahkan sudah lebih menguasai. Lalu ketika kita sudah mengetahui apa itu Dajjal, apa sih yang dimaksud dengan fitnah? Saat dulu ketika saya masih kecil, saya tahunya fitnah itu kalau saya ngomongin Ustaz yang jalan itu fitnah namanya. Itu orang awam menganggap fitnah itu seperti itu. Loh, kalau dikatakan fitnah Dajjal, jangan-jangan apa iya saya sering memfitnah Dajjal? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang-orang awam, ya terutama warga Permata Gengsi mungkin masih banyak yang belajar. Perlu penjelasan juga nanti apa itu Dajjal dan kenapa ada fitnah Dajjal dan seberapa dahsyatnya fitnah Dajjal. Nah, oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini merupakan momen yang sangat baik sekali. Kita akan diberikan informasi kajian ilmu oleh seorang yang insya Allah kita sudah ketahui bersama kapasitas ilmunya. Tentunya saya tidak perlu panjang lebar memperkenalkan beliau karena beliau pasti sudah dikenal. Kebalikannya adalah yang sebelah Ustaz Farid siapa sih? Ya. Pasti tidak dikenal, kali aja tahun ini salah. Sedikit boleh kenalan saja, tak kenal maka tak sayang. Saya Ismail Marzuki, tidak pakai insinyur, jadi salah orang ini. Kalau insinyur Ismail dari Gria Terbon Akhirat. Nama saya Ismail Marzuki. Pekerjaan sehari-hari saya adalah pengurus BKM Jawa Timur ini. Pekerjaan sampingan adalah advokat. Jadi sehari-hari adalah pengurus masjid, sampingannya adalah advokat di Jakarta. Sedangkan beliau ini kita sudah kenal adalah Ustaz Farid Ahmad Uqbah. Kalau perlu saya ungkapkan kembali, beliau ini lahirnya di Bangil pada tanggal 5 Mei tahun 63. Banyak sudah aktivitas yang beliau geluti dan yang terkini adalah aktif di Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Dan beliau juga pernah menjadi imam di Islamic Society di Wayne, Sydney tahun 1992. Juga masih aktif sebagai direktur di Islamic Center Al-Islam, yaitu pesantren khusus Paradani, dan pernah juga mengisi kajian di Radio Langka. Pada hari Selasa, kalau tidak salah sekarang diganti oleh Ustaz Oman Suratman. Ustaz Oman setiap Ahad ada di masjid ini. Nah, tidak berpanjang lebar, nanti Ustaz akan paparkan lebih kurang ya 40-45 menit. Setelah itu siapkan pertanyaan. Untuk termin pertama nanti 3 pertanyaan dulu agar praktis, mungkin pertanyaan yang bisa ya, singkat, padat dan teratur.
Untuk singkatnya kami persilakan kepada Ustaz untuk mengajukan pemaparan tentang dahsyatnya fitnatul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah. Yang akan kita kaji temanya dahsyatnya fitnah Dajjal. Sekalian, Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, setelah menyebutkan alif lam mim, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Allah mengingatkan dalam ayat ini, apakah manusia mereka bebas menyatakan diri sebagai orang yang beriman tetapi mereka tidak diuji? Jadi fitnah ini aslinya adalah ujian. Makanya kalau orang mengaku dirinya beriman harus diuji. Ketika Ibnu Abbas ditanya, mengapa orang kafir Yahudi dan Nasara kok enggak digoda sama setan? Ya, kata Ibnu Abbas, mereka sudah rusak. Buat apa lagi dirusak? Buat apa lagi digoda? Ya, yang digoda siapa? Orang-orang beriman. Makanya kalau kita mengaku diri sebagai orang beriman, maka konsekuensinya kita harus sadar kita pasti diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sebagaimana kami telah menguji umat sebelum kita. Ya, umat sebelum kita diuji oleh Allah SWT. Para nabi diuji dan umatnya para nabi pun diuji. Bahkan Nabi SAW menyebutkan asyadun nasi bala'an al-anbiya tsumma yalunahum tsumma yalunahum. Justru orang yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian mereka yang kadarnya di bawahnya dan di bawahnya. Maknanya semakin tinggi iman seseorang, dia akan semakin apa? Banyak ujiannya. Jadi ujian itu sangat tergantung dengan kadar keimanannya. Sehingga dengan ujian itu kata Allah menjadi jelas siapa orang yang jujur dan siapa yang pendusta. Ikhwan barakallahu. Dikatakan ujian itu apa saja? Fitnah itu apa saja? Termasuk innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu semua adalah fitnah. Sebagai ujian dari Allah SWT. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan ujian kepada kalian dalam bentuk kebaikan dan keburukan sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian. Dan fitnah ini pengertiannya pada umumnya seperti itu, tetapi fitnah yang paling besar apa? Asyirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Maksudnya apa ini? Syirik. Ya, syirik itu lebih besar daripada pembunuhan. Nah, ikhwan bertabikum, untuk manusia mukmin yang sadar hidup ini sebagai fitnah, sebagaimana Allah menyebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Jadi inti ujian adalah bagaimana sampai kita mencapai tingkatan amal yang terbaik. Al-Imam Fudail bin Iyad, Imam Al-Haramain, menyebutkan bahwa tanda amalan itu dikatakan yang terbaik apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah an yakuna al-amalu ikhlasa. Wal ikhlasu ma yakunu lillah. Hendaknya amal itu mengandung keikhlasan. Dan ikhlas itu apabila dilakukan karena Allah. Tidak ada sedikit pun karena faktor yang lain. Makanya Ibnu Rajab
rahimahullah dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam menyebutkan manusia ketika beramal hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia beramal karena Allah, inilah orang yang ikhlas. Kemungkinan kedua dia beramal bukan karena Allah, mungkin karena istrinya, mungkin karena anaknya, mungkin karena manusia, mungkin karena ketujuan duniawi, bukan karena Allah. Maka amal ini sama sekali tidak ada nilainya si Allah SWT. Atau yang ketiga, dia berniat karena Allah sekaligus karena berharap dunia. Dia berangkat haji sekaligus dagang. Ya. Dia pergi ke masjid sekaligus mencari pangsa pasar. Ada kemungkinan yang kedua, yang ketiga ini. Kata Ibnu Rajab, tergantung niat awalnya. Kalau dia niat awalnya untuk dagang, untuk cari pangsa pasar, baru kemudian niatnya karena ibadah kepada Allah, maka itu enggak ada nilainya. Tetapi kalau kemudian dia niatnya karena Allah, sekaligus dia ingin berharap sesuatu dari dunia, dia ingin berjihad fisabilillah, tapi sekaligus ingin dapat rampasan perang, maka nilai amalnya berkurang, tidak seutuhnya. Dia dapat pahala, tetapi tidak seperti orang yang pertama. Nilai niatnya betul-betul murni karena Allah. Nah, begitu penjelasan daripada Ibnu Rajab dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Makanya kalau kita sadar amal kita dianggap oleh Allah bernilai baik bila mengandung keikhlasan, maka jadikanlah nilai kita, amal kita penuh dengan keikhlasan. Dan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan tanda orang yang ikhlas amalnya karena Allah ada 3. Sekaligus untuk apa? Untuk supaya kita sadar, memudahkan bagaimana mencapai amalan yang ikhlas itu. Ternyata tidak gampang. Yang pertama, orang yang ikhlas itu tidak berubah niatnya ketika dipuji. Oh, bulan ini bagus, bulan ini soleh, bulan ini orang baik, tidak berubah. Tidak kemudian menambah amalnya karena pujian itu. Ada yang tertipu karena pujian itu. Ini tandanya orang ikhlas. Tidak bergeser, tidak bergoyang karena pujian itu. Bagi dia pujian itu ya biasa-biasa saja. Atau yang kedua, tidak bergoyang atau tidak bergeser ketika dicela sama orang. Ngapain kamu pakai jenggot kayak kambing aja umpamanya? Ngapain kamu ke masjid terus? Memang kamu jaminan surga? Kamu memang orang paling soleh? Sok cuci kamu? Nggak berubah dia. Tetap ke masjid, dia tetap menggunakan jenggotnya, dia tetap tidak berubah dia. Karena celaan orang, itu tandanya orang ikhlas. Ya. Yang ketiga, ketika dia mengamalkan itu tidak mengharapkan pemberian orang, mau dikasih nggak ada kaitan sama sekali. Ya, tidak mengharapkan urusan duniawi, yang diharapkan ridho Allah SWT. Ini tandanya orang ikhlas. Ternyata untuk mencapai 3 ini kan nggak gampang. Harus mengendalikan kalbu ini, jaga kalbu ini. Makanya Ibnu Qayyim memberikan konsep, sebelum Anda berbuat, tanyakan terhadap diri Anda, untuk apa Anda berbuat itu? Untuk apa kita datang ke pengajian ini? Kalau niatnya untuk memata-matai, niatnya untuk kemudian cari teman, niatnya cuman ngisi kekosongan, maka nggak ada nilainya sisi Allah SWT. Kendalikan niatmu sebelum kamu datang. Tanyakan terhadap dirimu, untuk apa kamu mau melakukan sesuatu? 1, saya niat karena Allah, saya datang ke pengajian karena Allah. Oke, ketika sampai ke tempat itu, ketika kita kemudian sedang belajar, setan pun akan menggoda kita. Lihat kamu duduk yang paling depan, menunjukkan kamu itu begitu sungguh-sungguh sebagai talib ilm, biar orang lain itu kalah sama kamu. Setan menggoda terus nih, supaya orang tahu kalau kamu itu orang soleh, kamu orang berilmu. Kalau ngomong kamu begitu menarik, naudzubillah min dzalik, hati-hati. Dalam proses kita beramal itu setan terus menggoda itu, maka tekan itu niat itu, jangan sampai ada pengaruh setan. Naudzubillah min dzalik. Tetap niatnya karena Allah. Oke, yang ketiga, setelah selesai mengamalkan, melakukan satu amalan, nah setan pun kemudian datang lagi, ya, kamu memang luar biasa, nggak ada orang kayak kamu seperti ini, ya,
Dia goda terus supaya kita apa? Hilang amal soleh. Makanya koreksi terus sampai udah selesai, lupakan. Kalau udah selesai beramal, lupakan. Dah serah sama Allah. Udah gak usah diingat-ingat lagi. Begitu pula ketika membantu orang, ketika apa saja. 3 hal ini perlu diperhatikan sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal untuk mencapai tingkat keikhlasan. 1. Yang kedua, amal yang terbaik itu kata Fudail bin Iyad, an yakuna sawaba wassawabu an yakuna wifqa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amal itu akan diterima oleh Allah kalau ikhlas. Yang kedua harus benar. Dan benar itu apabila sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyebutkan seperti itu dalam banyak riwayat. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat satu amalan yang tidak ada petunjuk dari kami, amalnya tertolak. Dari riwayat Muslim, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tanpa ada petunjuk dari kami, amalnya tertolak. Berarti apa? Enggak benar. Karena tertolak, tidak ikuti petunjuk Rasulullah. Seorang datang ke kiai, saya minta amalan supaya saya kalau dibacok nggak mempan, kalau ditembak nggak keluar darah. Kenapa? Mental. Oh, kamu harus puasa 40 hari. Puasanya mutih, ya, tidak boleh makan sayur, nggak boleh makan buah-buahan. Nah, ini amalan dari mana? Bukan dari Rasulullah SAW. Amalan seperti ini, meskipun dia tulus ikhlas karena Allah, tetap tertolak. Kenapa? Tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Makanya amalan itu harus memenuhi 2 syarat. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh atau ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Dengan demikian saudara sekalian, itulah yang Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang tadi balik bagus amalnya. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang harus kita pegangi ketika hidup. Makanya fitnah itu tidak pernah surut, tidak pernah habis. Ya, sampai para ulama mengumpulkan kitab-kitab tentang fitnah. Ini saya bawakan hanya 3 kitab saja. Ya, ini kumpulan As-Sahihul Musnad min Ahaditsil Fitan wal Malahim. Ya, kumpulan hadis-hadis sahih yang bersanad dalam kaitan dengan hadis-hadis fitnah dan peperangan. Ya, sekitar semua ini membahas tentang apa? Fitnah-fitnah yang dialami umat manusia sepanjang zaman, mulai daripada tanda-tanda kiamat kecil sampai tanda kiamat besar. Ya, semua tertuang dalam kumpulan hadis ini. Ya. Kemudian sekalian, ini ditulis oleh Abdullah Mustafa bin Adawi, muridnya beliau. Ini ulama dari Mesir, ini ulama dari Yaman. Al-makhraj minal fitnah. Bagaimana jalan keluar dari fitnah? Nah, fitnah ini yang sedang dialami oleh umat Islam, sifatnya itu rutinitas yang akan dialami oleh setiap orang dalam kehidupannya. Dan bagaimana jalan keluarnya dari semua fitnah ini, ya. Dan ini menunjukkan juga tanda akhir zaman yang sangat banyak fitnahnya. Beliau nanti sebutkan ada 4 poin utama dalam fitnah kehidupan seorang mukmin. Kemudian semua dirinci oleh beliau Dr. Muhammad Arifi, Nihayatul Alam. Ya, dalam kitab Nihayatul Alam, ya, berakhirnya dunia, the end of the world. Ya, berakhirnya dunia, dengan membawakan tanda-tanda hari kiamat kecil sebanyak 131 tanda kiamat kecil sampai keluarnya Imam Mahdi. Ya, dari mulai fitnah Ibnu Sayyad yang di masa Rasulullah. Ibnu Sayyad ini seorang Yahudi yang kemudian dia ini punya, orang sekarang bilang panca indera ke-6. Ya. Kan ada anak-anak yang dianggap punya panca indera ke-6. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu terjadi di masa Rasulullah. Ada seorang namanya Ibnu Sayyad. Anaknya seorang Yahudi. Hadisnya sahih. Ya.
ketika Rasulullah SAW datang bersama sahabat ingin melihat Ibnu Sayyad, dia lagi main-main dengan apa teman-temannya, dan rata-rata anak-anak yang dianggap punya indera panca indera keenam itu belum balik dia. Ya, tetapi sebenarnya Ibnu Sayyad ini kata Nabi anak yang dirasuki oleh setan, sehingga ketika kemudian Rasulullah datang, anak-anak yang lainnya lari, Ibnu Sayyad nggak lari. Ya, kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi aku Rasulullah? Kata Ibnu Sayyad, "Bal anta rasulul ummiyin." Engkau adalah utusan bagi bangsa yang buta huruf. Satu pengertian. Ummiyin yang kedua pengertiannya bangsa yang tidak pernah mendapatkan Alkitab. Jadi ummiyin itu maksudnya bangsa yang belum pernah kedatangan para nabi karena nggak punya kitab. Seperti apa? Yahudi dapat apa? Taurat. Nasara dapat apa? Injil. Orang Arab dapat apa? Nggak punya apa-apa dia. Nggak punya kitab mereka. Yang ada primbon kali ya. Ya, karena mereka ada perdukunan, kemusyrikan. Nggak ada kitab yang turun kepada mereka. Makanya disebut dengan antar rasul ummiyin. Bagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah telah mengutus seorang rasul pada bangsa yang buta huruf. Tetapi pengertian lain disebutkan bangsa yang belum pernah kedatangan nabi yang membawa kitab suci. Makna apa? Ummiyin. Kemudian Ibnu Sayyad ketika mengatakan, ditanya, "Apa kamu bersaksi aku utusan Allah?" Maka dia mengatakan, "Kamu adalah rasulnya untuk para bangsa Arab yang buta huruf atau yang tidak pernah mendapatkan Alkitab itu." Ya, kemudian dia bertanya, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Nantang dia kepada Rasulullah. "Apakah kamu bersaksi aku ini Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Amantu billahi wa bi rasulih." Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Kemudian Rasulullah ngetes, "Wahai Ibnu Sayyad, ini anaknya Yahudi nih. Saya mau tanya sama kamu. Sekarang ada tersimpan di dalam hatiku sesuatu yang kalau kamu nabi, kalau kamu rasul, kamu pasti tahu. Apa yang ada tersimpan dalam hatiku?" Rasulullah menetapkan sesuatu dalam hatinya, suruh nebak itu Ibnu Sayyad ini. "Kamu coba apa yang ada dalam hatiku?" Duh. Ya. Makanya kata Rasulullah, lihat, inilah yang namanya kuhan atau apa? Yang namanya apa? Dukun. Inilah pengaruh setan yang masuk ke dalam dirinya. Sebenarnya Rasulullah menyimpan dalam dirinya apa? Ad-dukhan. Ya, ad-dukhan itu apa? Asap, ad-dukhan. Ya, tetapi kemudian dia hanya nggak sampai. Kenapa? Setan yang memperoleh informasinya nggak lengkap. Nah, informasi itu sampaikan kepada Ibnu Sayyad juga nggak lengkap. Gitu. Makanya Rasulullah SAW kemudian meninggalkan dia. Inilah pengaruh setan. Makanya Rasulullah ingatkan, ya, jaga dirimu, hati-hati kalau ngomong, ya, hormati dirimu. Kamu sebenarnya sedang dipengaruhi oleh setan. Kemudian Rasul tinggalkan. Tapi akhir hayat sepeninggal Rasulullah, Ibnu Sayyad ini akhirnya menjadi orang Islam yang benar, menempel terus dengan sahabat Hudzaifah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, jadi akhirnya menurut kesimpulan Al-Arifi juga menyebutkan Ibnu Sayyad ini akhirnya karena waktu itu dianggap oleh banyak para sahabat, Ibnu Sayyad inilah Dajjal itu. Ya, Ibnu Sayyad ini disebut apa? Dajjal itu. Kenapa? Dia pandai menyembunyikan sesuatu. Dajjal itu artinya orang yang pendusta yang pandai menyembunyikan sesuatu. Apa sesuatu itu? Kebenaran. Jadi orang yang pandai menyembunyikan kebenaran namanya apa? Dajjal. Dan dia kata lain dari kadzab. Dajjal itu artinya pendusta. Orang yang bisa menutupi kebenaran dengan kedustaan. Namanya apa? Dajjal. Makanya dari sisi bahasa, Dajjal itu adalah semua pendusta. Yang oleh Rasulullah disebutkan sayati min ba'di 30 dajjalun kulluhum yadai annahu nabi.
Atau kama qala sallallahu. Ya, dan riwayat Bukhari dan yang lainnya Rasulullah menyebutkan, setelahku nanti akan datang 30 orang yang semuanya dajjal. Ya, pendusta. Ya, masing-masing dari 30 orang ini mengaku nabi. Wala nabiyya ba'di, padahal tidak ada nabi setelahku. Ya. Jadi akan muncul 30 orang yang kata Nabi setelah beliau yang disebut dengan dajjal, yang kemudian mereka ini akan mengaku sebagai nabi. Jadi dajjal secara bahasa adalah pendusta besar yang kemudian mengaku nabi. Ya. Beda dengan dahsyatnya dajjal yang sedang kita bicarakan apa ini? Kalau dajjal yang kita bicarakan ini makhluk yang spesifik yang nanti akan kita bicarakan, tidak termasuk disebutkan oleh Nabi tadi itu. Makanya perkiraan sebagian sahabat keliru ketika mengangkat tentang dajjal yang bukan sebenarnya, yang kemudian muncul di tengah masyarakat. Semua orang yang mengaku nabi padahal dia bukan nabi, namanya apa? Dajjal. Itu perlu diingat itu. Termasuk Ghulam Ahmad yang kelompok Ahmadiyah mengaku apa? Nabi itu adalah dajjal. Itu pengertiannya terhadap siapa saja yang datang setelah nabi mengaku dia nabi padahal dia bukan nabi, namanya apa? Dajjal. Bukan maksud dajjal yang ini. Ya, bukan maksud dajjal kita bicarakan karena ini makhluk khusus yang berarti kalau keluar dajjal yang ini itu artinya tanda kiamat besar. Adapun dajjal-dajjal yang lain itu masih apa? Tanda kiamat apa? Tanda kiamat kecil. Mayoritas tanda kiamat kecil itu sudah terjadi. Mayoritas. Sebagian masih belum terjadi, di antaranya keluarnya Imam Mahdi. Nanti kita bicarakan. Jadi sekalian, makanya di masa Nabi ada seorang namanya Ibnu Sayyad. Tanya Ibnu Sayyad dari mana? Di Madinah. Berarti dia bukan dajjal. Kenapa? Dajjal yang sebenarnya munculnya di mana? Dia sudah ada. Jadi sejak zaman Nabi, dajjal itu kata Nabi sudah ada. Wilayah timur, di Masyriq kata wilayah timur. Timur itu wilayah antara Syam dan Irak sana. Ya. Dan Nabi SAW pernah mengumpulkan umat, memberitahukan akan adanya dajjal itu. Dan Nabi mengatakan setiap nabi pasti mengingatkan umatnya tentang dajjal. Pada saat itu datanglah Tamim Ad-Dari, seorang mantan tokoh Kristen. Ya, dia berjalan bersama dengan rombongan 30 orang menemukan seorang yang orang ini mempunyai perawakan besar sekali, tetapi terbelenggu dia. Ya, di suatu tempat pada saat Tamim dari bersama rombongan dibawa oleh ombak itu sampai ke suatu tempat dan bertemulah dengan orang itu di tempat itu. Kemudian dia ketika masuk Islam menceritakan kepada Rasulullah bahwa sebenarnya apa yang aku terima tentang informasi Dajjal sama seperti yang kamu lihat itu. Sebenarnya Dajjal itu sudah ada dan dia sekarang terbelenggu, nanti pada akhir zaman sebagai tanda, salah satu tanda kiamat besar, dia akan muncul dan itulah fitnah terbesar. Sebagaimana tadi hadisnya dibawakan oleh Pak Ismail bahwa nanti akan muncul suatu fitnah terbesar terhadap umat Islam. Itulah disebut dengan apa? Fitnah Dajjal, Dajjal yang sebenarnya. Kayak apa bentuknya? Kayak apa kriterianya? Sesuai dengan keterangan hadis-hadis Rasulullah SAW, karena ini termasuk ilmu gaib. Ya, sesuatu yang terkait dengan ilmu gaib tidak boleh kita berpendapat menurut pendapat kita. Ya, ini ada dai-dai di Indonesia, ada di antaranya karena dia sudah nulis buku, saya harus nyebutkan namanya, Toto Tasmara, menulis buku tentang yang disebut Dajjal itu adalah Amerika itu. Nah, ini karena apa? Tidak paham tentang arti Dajjal. Kalau itu maksudnya Dajjal dari segi pengertian bahasa pendusta mungkin saja. Tapi dalam arti Dajjal, makhluk yang sebenarnya disebutkan Nabi bukan. Amerika bukan Dajjal. Karena Dajjal ini sosok, ya, bukan suatu negara, ya, dan itu bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dajjal dalam arti pengertian bahasa yaitu pendusta besar boleh, Amerika pendusta besar boleh. Tapi arah buku dia ditulis itu berkaitan dengan Dajjal akhir zaman, dan itu jelas salah. Ungkapan seperti itu adalah salah kalau kemudian pengertian Dajjal yang sebenarnya dikaitkan dengan negara atau kelompok atau apa segolongan orang. Nah, barakallahu ini sekedar untuk meluruskan supaya jangan ada lagi orang memahami Dajjal dalam pengertian bahasa saja. Ya, kalau kemudian diterangkan ini secara bahasa nggak masalah. Tetapi Dajjal dalam pengertian seorang makhluk yang matanya satu, kemudian tertulis di jidatnya kafir.
dan dia punya kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah tidak seperti yang digambarkan dalam buku Totok Tasmara itu. Ya, dan sama sekali bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai makhluk yang akan muncul dari wilayah timur dan tidak akan masuk ke Mekah dan Madinah. Nah, Ibnu Sayyad ini adalah makhluk yang lahir di Madinah. Ya, meskipun orang menganggap inilah yang namanya Dajjal. Kita punya kawan seorang ulama dari Yaman. Orangnya maaf matanya agak pijak satu gitu. Ya, waktu di Mekah ditusuk sama orang Syiah Iran, ya dianggap Dajjal. Ya, tertusuk dia sampai masuk koran. Ya, sampai dirawat. Alhamdulillah waktu datang itu sudah sembuh beliau. Ya, itu karena apa? Orang itu tidak paham pengertian apa? Dajjal. Jangan kemudian melihat orang matanya pijak satu terus langsung Dajjal mau ditusuk aja. Nah, itu ngawur itu. Apalagi dia orang soleh, orang ahli ibadah. Ya, makanya Dajjal itu artinya pendusta. Yang kalau itu kategori Dajjal yang besar, berarti dia apa? Yang ngaku nabi itu. Adapun Dajjal dalam arti pengertian dusta itu bisa ditujukan kepada siapa saja yang berdusta, itu disebut apa? Dajjal secara bahasa. Nah, barakallahu ternyata Ibnu Sayyad ini lahir di Madinah dan akhirnya setelah Rasulullah wafat maka dia malah berangkat haji dia. Artinya Islamnya sudah benar dia. Tetapi ada dajjal-dajjal lain yang ngaku nabi, satu yang ada di masa Rasulullah masih hidup, namanya Aswad al-Anasi. Seorang yang ngaku nabi dari Yaman dan membangun pasukan sampai mencapai 40.000 pasukannya itu. Begitu dahsyatnya pengaruh Aswad al-Anasi ini ngaku nabi. Akhirnya Nabi memerintahkan kepada pasukan para sahabat untuk memerangi sahabat Aswad al-Anasi ini. Nah, akhirnya kemudian mereka diperangi sampai terbunuh Aswad al-Anasi ini sebagai nabi yang palsu, dan umat Islam menang dari perilaku jahat pengaku nabi yang palsu ini. Baru muncul berikutnya itu kira-kira 3 bulan lah kekuasaan Aswad al-Anasi itu memimpin masyarakat. Dan masyarakat awam ini yang paling mudah ditipu orang. Makanya kenapa kita perlu membahas tentang dahsyatnya Dajjal, supaya kita tidak ditipu oleh banyak orang. Ya, dengan punya ilmu kita punya punya pegangan. Karena terus terang sekalian yang juga diungkapkan oleh Dr. Arifi, banyak orang sekarang ini mengalami keputusasaan. Ya, umat Islam di mana-mana tertekan. Umat Islam di mana-mana disembelih, disiksa, dibunuh, diperkosa. Begitu menderitanya umat Islam ini. Di hampir semua negara mengalami seperti itu. Sehingga rasa untuk melawan itu kayak nggak punya kemampuan untuk ke arah itu. Apalagi sampai punya negara, itu rasanya jauh sekali. Akhirnya apa? Larilah mereka membahas tentang fitnah akhir zaman. Kita ini di akhir zaman, kita begini-begitu. Kita tunggu aja Imam Mahdi. Bahkan sampai ada seorang dai Indonesia datang ke Mekah untuk berhaji sambil menunggu kedatangan Imam Mahdi. Dia mau berbaiat di depan Ka'bah. Ternyata Imam Mahdinya nggak datang. Ya, itu kenapa? Karena semangat mengharapkan pembebasan dari segala macam kekejaman ini dengan mengharapkan kedatangan Imam Mahdi. Nah, ini kenapa? Tidak paham kapan munculnya Imam Mahdi itu. Bagaimana tanda-tandanya? Nggak paham dia. Akibatnya kemudian harapannya kepada harapan yang kemudian kosong. Bahkan di dalam kehidupan umat manusia ini, saya mencatat ada sekitar 15 kali tokoh yang mengaku dirinya Imam Mahdi, tapi palsu. Ya, jadi Imam Mahdi itu sosok yang disebutkan Nabi akan muncul di akhir zaman. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Ya, dia dari keturunan cucuku Hasan. Berarti namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Ya, yang akan datang Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Sebagaimana keterangan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang cukup banyak, sekitar 50 hadis yang keseluruhnya sampai pada tingkatan mutawatir maknan. Ya, yang kemudian dia akan muncul dari wilayah timur dan akan dibayar di Ka'bah. Ya, dibayar di Ka'bah. Dan itu akan membawa ketenangan buat umat Islam di dunia, sebagaimana sebelumnya mereka
mengalami penderitaan, kedaliman dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian diharapkan oleh banyak orang itu, sehingga dia tidak berbuat apa-apa, tidak berjuang, tidak menyiapkan keadaan, tapi sifatnya menunggu saja, menunggu kedatangan Imam Mahdi. Kalau orang Jawa bilang Ratu Adil, nah, dan itu jelas salah. Nah, kita harus berbuat sesuatu. Beda dengan Imam Mahdinya Syiah. Imam Mahdi Syiah itu sudah lahir. Jadi bapaknya Imam Mahdi itu namanya Hasan al-Askari. Hasan al-Askari ini waktu hidup sebenarnya dia gak punya anak. Sehingga orang-orang Syiah itu bingung. Bagaimana kalau imam kita yang ke-11 ini gak punya anak, sementara keyakinan kita menunjukkan imam harus 12. Ya, bingung mereka. Dan pengakuan ulama-ulama yang hidup di masa Hasan al-Askari, memang dia gak punya anak. Akhirnya orang Syiah buat cerita, buat kisah, seakan-akan kisah itu benar. Apa kisahnya? Hasan al-Askari ini istrinya hamil dalam sehari, pagi hamil, sore melahirkan. Kemudian lahirnya pun lewat paha, tidak seperti rata-rata ibu-ibu ya, dia lahirnya lewat paha. Dan ketika anak itu umur 6 tahun, dia menghilang di Serdab, di Irak sana, dan akan muncul nanti di akhir zaman. Kira-kira 261 hilangnya anak ini, dan akan muncul nanti di akhir zaman. Nah, ini Mahdinya Syiah ini. Ini Mahdinya Syiah ini. Jelas beda, namanya apa? Muhammad bin Hasan al-Askari. Beda kan? Tetapi Muhammad bin Hasan al-Askari ini anaknya dari mana? Dari Husain. Berarti Muhammad bin Hasan bin Husain. Berarti al-Husaini dia, bukan al-Hasani. Berarti Muhammad al-Mahdi yang disebut oleh Nabi bukan Muhammad yang disebutkan oleh kelompok Syiah ini. Ini harus paham ini. Supaya kita enggak ditipu, makanya mereka selalu menyebutkan, ya Imam Mahdi, ajalallahu farajahu. Wahai Imam Mahdi, semoga Allah mempercepat keluarmu. Dia minta mulai dulu gak keluar-keluar. Memang gak ada, bagaimana keluar? Ya, makanya itu adalah kepalsuan dogma Syiah seperti itu. Nah, ala kulli hal, tidak bicara tentang Imam Mahdi, makanya banyak pihak bicara tentang tanda-tanda akhir zaman itu untuk apa? Untuk menutup kegalauan, keputusasaan terhadap keadaan. Kita jangan jenis yang seperti ini. Jadi kita pelajari ini supaya kita tahu, dan kita tidak berharap ketemu dengan apa? Dengan apa? Dajjal yang sebenarnya itu. Karena kalau muncul itu, inilah fitnah yang terbesar. So, sekalian, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang apa namanya tanda hari kiamat, an Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari qala ittala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakar faqala ma tadhakarun qalu nadhkuru as-sa'ah qala annaha lan taquma hatta taruna qabla 10 ayat. Jadi para sahabat sedang berkumpul, mereka sedang apa namanya murajaah, sedang diskusi. Mereka sedang diskusi. Ketika Rasulullah SAW datang menghampiri mereka, Rasulullah bertanya, apa yang sedang kalian diskusikan? Maka mereka mengatakan, kami sedang mendiskusikan kiamat ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tidak akan terjadi kiamat sampai kamu akan melihat 10 tandanya. Jadi ada 10 tanda kiamat yang akan kamu temui sebelum terjadinya kiamat itu. Yang pertama ad-dukhan, yaitu keluarnya asap. Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan maksud keluarnya asap ini akan keluar asap yang besar selama 40 hari. Ya, dan itu akan menyebabkan apa namanya pernafasan manusia itu terganggu, terutama orang-orang kafir itu. Kemudian yang kedua adalah Dajjal yang sedang kita bicarakan. Ya, keluarnya apa? Dajjal. Ini maknanya semua masuk kategori tanda kiamat besar. Ya. Yang ketiga adabah, keluarnya binatang besar yang tidak diterangkan sebesar apa, tetapi binatang ini bisa bicara sama manusia. Jadi binatang bisa bicara, tapi binatang ini besar sekali. Namanya apa? Dabbah. Kemudian yang keempat adalah tulu'us syamsi min maghribiha, keluarnya matahari dari barat. Itu termasuk tanda hari kiamat besar. Ya, keluarnya matahari dari barat. Sementara sekarang matahari terbit dari mana? Dari timur. Akan terjadi pada saat dekatnya kiamat, maka matahari akan terbit dari barat, dan saat itulah sudah tidak ada arti lagi orang kalau mau bertobat. Kenapa? Waktu tobat sudah apa? Ditutup. Ya.
Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum napas di kerongkongan. Yang kedua apa? Sebelum matahari terbit dari barat, ya, maka segera akan bertaubat. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu, tapi diangkat oleh Allah dan akan diturunkan di akhir zaman. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Kata Allah, turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan tanda akan terjadinya kiamat. Seperti mana dalam surat Az-Zukhruf ayat 61, ya. Makanya turunnya Isa alaihissalam pakai syariat apa dia? Apakah syariat Kristen, Nasara, ataukah syariat Islam? Tidak. Dia akan menjalankan syariat Islam, makanya dia akan sholat di belakang Imam Mahdi, kata Rasulullah. Nanti akan menjadi makmum dari imam yang saat itu adalah Imam Mahdi, dan itu adanya di Syam. Wilayah apa? Wilayah Syam. Syam ini wilayah apa? Syria, Yordan, Palestina, dan Lebanon. Inilah disebut Syam. Secara spesifik nanti akan terjadi di daerah Dabek, di daerah wilayah Syria sekarang. Wilayah Syria yang sekarang lagi berkecamuk itu. Nah, kemudian yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kalau orang barat bilang Gog Magog. Ya, Gog Magog ini Ya'juj wa Ma'juj. Itu pun makhluk yang sekarang sedang tertanam oleh Dzulqarnain, dan nanti akan muncul di akhir zaman, dan ini cuma termasuk tanda kiamat besar, ya. Kemudian yang ketujuh, wa thalathu khusuf, yaitu khasfun bil masyriq, akan terjadi gerhana besar yang terjadi di barat, di timur. Wa khasfun bil maghrib, gerhana besar terjadi di barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, akan terjadi gerhana di negeri Arab, ya. Ada 3 gerhana bersamaan di timur, di barat, dan di negeri Arab. Kemudian itu berarti ada 9 dari 9. Yang ke-10 yaitu narun takhruju minal Yaman tadud nasa ila mahsyarihim. Keluarnya api besar dari Yaman. Ya, disebutkan dalam hadis lain, Yamannya di mana? Di Aden. Makanya sekarang ditemukan oleh para ilmuwan di dalam gunung dia Aden, ya, sekarang lagi perang antara Syiah dengan Sunni di daerah Aden, Houthi dengan Sunni di Aden sekarang ini. Mulai tadi pagi, mulai tadi malam, masjid-masjid di Aden itu kemudian menyuarakan adzan, menyuarakan jihad melawan Syiah Houthi. Mulai semalam itu, seluruh masjid di Aden disuarakan untuk umat Islam bergerak melawan kekuatan Syiah Houthiyin. Syiah 12 imam yang kemudian mereka sudah masuk ke Aden, akan kemudian mengacaukan di sana dan sudah membantai sekian banyak anak muda di Aden, ya. Makanya semalam itu disuarakan suara jihad lewat masjid-masjid, dan kita doakan mereka kaum muslimin ahli sunnah dikuatkan dan menangkan oleh Allah menghadapi kaum Syiah itu. Nah, barakallahu ini yang keberapa? Ke-10. Makanya ditemukan di bawah gunung dan tanah yang ada di Aden itu ditemukan kekuatan api terbesar di dunia. Dan inilah yang akan muncul nanti, kemudian menggiring manusia menuju kepada mahsyarnya. Maknanya apa? Api itu akan melahap semua yang ada di bumi ini. Nah, ini hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi, dan tentunya hadis ini sahih sebagai satu peringatan bahwa akan ada tanda-tanda besar sebelum terjadinya kiamat, sebagaimana penjelasan Rasulullah Muhammad SAW. Ikhwan barakallahu fikum. Apa yang terjadi sekalian? Apakah keluarnya Dajjal itu udah dekat atau jauh? Kita pun tidak tahu, tetapi selalu Rasul mengatakan kiamat itu dengan kita seperti ini. Ya, begitu dekatnya antara kiamat dengan kita. Karena apa? Kalau kita ukur dengan waktu akhirat, ya, sehari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, kalau kita hitung kita ini umur 60-70 tahun, maknanya hidup kita itu cuma 1,5 jam. Ya, sehingga karenanya ini yang harus kita efektifkan. Nah, kapan kiamat itu? Wallahu alam. Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, hari kiamat sudah dekat. Ya, bulan pun sudah pecah. Ya, dan itu terjadi di masa Rasulullah tunjukkan dengan kekuasaan Allah sebagai mukjizat. Allah belah itu bulan oleh Rasulullah SAW di hadapan orang banyak. Ya, sehingga karenanya saudara sekalian, itu mukjizat Rasulullah SAW
dan itu sekaligus nanti akan petanda akan terjadinya kiamat di akan masa akan datang. Cuman kapan terjadinya tidak ada seorang pun bisa menentukan. Makanya ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu, Rasulullah menjawab, mal mas'ul bi'alam minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham daripada apa? Orang yang menanya. Nah, karena itu sekalian, pengertiannya tetap sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi ciri-cirinya telah disebutkan oleh Rasulullah secara panjang lebar. Terutama Anda kalau ingin lebih rinci, silakan baca kitab Nihayatul Alam, berarti berhentinya dunia karena keluarnya tanda-tanda hari kiamat yang sekalian disebutkan di antaranya ya, keluarnya Dajjal yang besar itu berasal dari mana? Dari Khurasan. Ya, dari Khurasan yang diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Ya, data terakhir di Iran ini ada sekitar 30.000 orang Yahudi. Ya, ada 30 orang Yahudi, tetapi orang Yahudi yang di luar Iran itu sudah melebihi jumlah itu. Ya, sehingga karenanya kekuatan Yahudi nanti akan berada justru di balik kekuatan Dajjal. Makanya simbol Yahudi di mana-mana mereka menggunakan apa? Mata satu. Saya masuk ke negeri Israel. Kemudian saya lihat bagaimana mata satu itu dipampang di banyak gedung. Saya masuk gereja umpamanya, mau lihat kayak apa gereja yang mereka bangun. Saya lihat di situ ada mata satu. Ya, dalam banyak gedung-gedung yang ada di Israel itu mereka menggunakan mata satu. Sebagaimana dolar ya, $1 itu ada apa? Gambar mata satu. Maka mata satu adalah menjadi simbol utama orang-orang Yahudi. Karena itu adalah simbol Dajjal. Dan Dajjal inilah akan diharapkan menjadi pemimpinnya kaum Yahudi. Kalau kita sebagai apa? Perusak dunia, tapi oleh orang Yahudi sebagai penyelamat kaum Yahudi. Makanya Dajjal akan memimpin 70.000 orang Yahudi yang berasal dari Khurasan. Mana Khurasan itu? Iran. Ya, makanya tidak heran kalau kemudian kita sekarang menghadapi masalah dengan Iran. Kenapa? Iranlah yang mempelopori Syiah itu. Dan Syiah ini pendiri pertamanya orang Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Dan yang heran, ada sekitar 15.000 orang Yahudi yang ada di mana? Di Teheran. 15.000 orang Yahudi di Teheran. Mereka punya sampai 20, dalam keterangan lain sampai 200 sinagog. Ya. Nasoro mereka punya sampai 15 gereja di Teheran. Sunni tidak ada satupun masjid untuk para Sunni yang ada, pada mereka jutaan yang ada di mana? Di Teheran ini. Menunjukkan apa? Bagaimana Yahudi itu melindungi orang Yahudi yang tidak melindungi kaum Sunni. Dan telah terbukti banyak kerjasama Iran dengan kaum Yahudi itu. Tidak banyak kata yang jelas bahwa Dajjal akan muncul dari Khurasan. Khurasan ini wilayah apa? Iran sekarang ini. Ya. Dan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi, semuanya berpakaian telasan ini seperti ini gambarnya, supaya Bapak Ibu tahu, ya. Nah, ini adalah jubahnya orang Yahudi. Mana telasan? Nah ini, ya, ini adalah gambar dari jubahnya orang Yahudi. Ini orang Yahudi kalau mereka ini berdoa itu pakai apa? Pakai gambar, pakai apa? Seperti jubah tapi polanya lain, ya. Dia pakai apa? Khas sendiri orang Yahudi. Ya, di situ ada jimat-jimat yang dia pakai untuk ritualitas mereka. Jadi saudara sekalian, jadi memang Yahudi ini akan menjadi pengikut utama Dajjal yang sebenarnya nanti akan muncul di Khurasan. Nah, sebelum terjadinya Dajjal ini, apa yang dialami oleh umat ini? Fitnah yang berkecamuk, ya, fitnah yang berkecamuk yang oleh beliau Syekh Muqbil Hafidh rahimahullah disebutkan paling tidak ada 4 jenis yang terlalu akan dialami oleh umat Islam. Yang pertama adalah dhihabul ilmi wal ulama, ya, berkurangnya ilmu dan ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, antum fi zamanin katsirun ulama'ukum qalilan khudaba'ukum wa sayati 'ala nasi zamanun qalilan ulama'uhum katsiran khutaba'uhum. Kata Ibnu Mas'ud, kalian sekarang berada pada zaman yang banyak ulamanya, sedikit penceramahnya. Nanti di akhir zaman akan terjadi
kebalikannya, sedikit ulamanya, banyak penceramahnya. Ya, makanya kata Rasulullah, "Innallaha la yantazil ilma intiza'an min qulubin nas, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama." Hatta idza ma matu ittakhadhu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Kata Nabi bahwa Allah tidak mengangkat ilmu dari dada-dada manusia. Ya, kalau Anda sudah punya ilmu, akan Anda simpan di dada Anda, kecuali kalau Anda pikun atau Anda banyak berbuat maksiat, maka ilmu itu akan menyingkir dari Anda. Karena ilmu itu cahaya. Kalau orang itu masih menjaga ilmunya, Allah jaga ilmunya. Tetapi Allah mengangkat ilmu itu kapan? Dengan kematiannya para ulama. Makanya lihat, ketika ulama-ulama besar meninggal, maka terjadi banyak fitnah. Ya, ketika ulama besar meninggal, kemudian banyakkan apa? Terjadi fitnah. Kenapa? Orang kemudian mengangkat yang bukan ulama jadi ulama. Orang bodoh dikasih pakaian, dikasih sorban, dikasih jubah, dia seperti ulama. Akibatnya apa? Ketika orang bertanya, dia jawab sembarangan. Menjawab tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan banyak orang. Makanya sebagai ulama tidak boleh ngomong sembarangan, sebagai ulama tidak boleh menjawab sembarangan, tetapi harus berdasarkan apa? Ilmu. Nah, di antara tanda akhir zaman itu akan apa? Sirnanya ilmu agama ini dan sedikitnya ulama. Yang kedua, banyaknya penguasa dan raja. Banyaknya penguasa dan raja. Bahkan muncul nanti penguasa dan raja dari anak-anak muda, anak kecil, yang mereka itu tidak punya pengalaman, tidak punya kemampuan, hanya karena keturunan kerajaan atau keturunan sang penguasa. Ini juga sudah banyak muncul kejadian seperti itu. Yang ketiga adalah banyaknya kelompok aliran-aliran sesat. Ya, partai-partai yang menyimpang, kelompok-kelompok aliran sesat. Ini akan banyak dalam kehidupan umat Islam. Kemudian yang keempat disebutkan banyaknya jamaah-jamaah mengatasnamakan Islam, tapi dalam diri mereka banyak penyimpangan yang bertentangan dengan Islam. Ini termasuk tanda hari kiamat, tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Adapun selebihnya sekalian, tanda-tanda yang lainnya itu 131 poin tanda kiamat kecil yang kemudian dirinci oleh Syekh Muhammad Arifi dalam kitab Nihayatul Alam, yang kemudian baru masuk ke tanda yang besar, itulah tanda Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Yang jelas di masa Nabi ada dua nabi yang muncul. Yang pertama adalah Aswad al-Anasi diperangi oleh para sahabat. Yang kedua adalah Musailamah al-Kadzdzab. Ya, Musailamah al-Kadzdzab inilah yang kemudian Nabi mendengarkan dia, tapi Nabi nggak lama kemudian meninggal. Sehingga Abu Bakar mengirim pasukan untuk membasmi kelompok dan pasukannya Musailamah al-Kadzdzab ini. Dan akhirnya Musailamah al-Kadzdzab berhasil dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini siapa? Wahsy ini seorang kulit hitam yang pernah membunuh pamannya Rasulullah, Hamzah, pembunuh Hamzah. Ya, dia adalah budak yang dimiliki oleh Hindun. Kemudian dia katakan, kalau kamu membunuh Hamzah, mampu membunuh Hamzah, aku bebaskan kamu jadi budak. Ternyata berhasil membunuh Hamzah, paman Rasulullah SAW, menjadi syahid. Yang kemudian Wahsy ini masuk Islam. Ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah melihat, memalingkan mukanya, karena dia pembunuh pamannya. Dia katakan, ya Rasulullah, aku masuk Islam. Kata Wahsy, kata Rasulullah, aku terima Islam kamu, tapi kamu singkirkan wajahmu dari aku nggak mau lihat wajahmu. Kenapa? Kalau aku lihat kamu, aku ingat pamanku, kamu singkirkan wajahmu. Sejak itu Wahsy menghindar dari Rasulullah. Dia tetap menjalankan Islam yang benar. Dia tahajud, dia sholat berjamaah, tapi tidak menemui Rasulullah SAW. Ketika beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, maka Wahsy mengatakan, saya telah membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sekarang saatnya saya harus membalas untuk membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah. Maka dia bawa itu tombak yang pernah digunakan untuk membunuh Hamzah. Dia kejar itu Musailamah al-Kadzdzab yang ada di Yaman. Dia kejar terus sampai dia berhasil menumbat Musailamah al-Kadzdzab, dan kemudian mengatakan, alhamdulillah ya Allah yang telah engkau berikan aku kesempatan membunuh orang yang paling cinta oleh Rasulullah. Sekarang aku ganti dengan membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, yaitu Musailamah al-Kadzdzab ini. Nah, inilah termasuk yang disebut Nabi dengan 30 orang yang disebut Nabi palsu, yang disebut dengan Dajjal. 30 Dajjal yang akan. Kemudian muncul Tulaiha, muncul Sujah. Sujah ini perempuan. Tapi Tulaiha maupun Sujah ini akhirnya bertobat. Ya, meskipun ngaku nabi, akhirnya bertobat dia. Dua-duanya bertobat.
Nah, seperti yang dialami oleh Ibnu Sayyad juga akhirnya bertobat. Walhasil itulah peristiwa-peristiwa di masa Nabi dan setelahnya, dan ini akan terus muncul, termasuk diantaranya Ghulam Ahmad yang dari India ngaku Nabi, yang kemudian menjadi ajaran Ahmadiyah, yang kemudian beredar di Indonesia, masuk di Indonesia tahun 1926. Kemudian mereka sekarang sudah punya kira-kira 200 lebih ya pos-pos Ahmadiyah ini, bahkan di sebagian tempat mereka membangun perumahan-perumahan dan masyarakat Ahmadiyah, baik itu di Kuningan maupun di Wonosobo. Mereka punya perkampungan Ahmadiyah ya, dan orang-orang ini menyimpang, dan kita terus menuntut kepada pemerintah supaya mereka dilarang di Indonesia sebagaimana dilarang di negeri utamanya di mana Pakistan. Ya, Pakistan telah menganggap Ahmadiyah itu bukan Islam, sehingga kemudian mereka dilarang di Pakistan pakai nama Islam. Sementara mereka di sini masih pakai nama Ahmadiyah, mengaku sebagai Muslim. Saya banyak ke daerah-daerah untuk mengingatkan umat Islam di daerah-daerah terhadap Ahmadiyah ini. Ternyata banyak masyarakat di kampung-kampung menganggap Ahmadiyah itu Muhammadiyah. Nah, kenapa? Karena memang Muhammadiyah pertama kali yang membuka jalan buat Ahmadiyah. Pertama kali Ahmadiyah datang ke Indonesia itu lewat Muhammadiyah. Tetapi setelah tahun 1929 Muhammadiyah kemudian melepaskan diri dari Ahmadiyah setelah mengetahui bahwa Ahmadiyah ini ternyata kelompok ajaran menyimpang yang mengaku ada nabi mereka yang miliki disebut dengan nama Ghulam Ahmad. Nah, Mirza Ghulam Ahmad inilah yang disebut dengan Dajjal, yang kemudian diajak mubahalah sama ulama besar India ahli hadis namanya Tustari, yang kemudian dia mati dalam kondisi sangat mengenaskan, terkena kolera dan matinya pun di kamar mandi. Ya, kena doanya siapa? Ulama besar yang ada di India itu. Karenanya saudara sekalian, makanya munculnya nabi-nabi palsu akan terus banyak. Di Indonesia juga tidak sedikit yang ngaku nabi itu. Ya, beberapa penelitian dari LPPI menyebutkan sejumlah orang-orang gila yang ngaku nabi itu, yang kemudian mengatakan kalau Anda yakin dengan saya sebagai nabimu, saya jamin Anda masuk surga tapi bayar 2,5 juta. Nabi palsu seperti ini. Ya. Dan bahkan di Indonesia pun sudah ada Imam Mahdi palsu. Ya. Siapa itu? Lia Eden. Saya lihat di seluruh dunia Mahdi itu semuanya laki. Hanya ada di Indonesia perempuan. Ya. Memang luar biasa produksi Indonesia ini. Jadi aktif sekali. Nah, muncullah dajjal-dajjal seperti itu. Ala kulli hal, barakallahu fikum sekalian, dari apa yang kita bicarakan tentang tanda-tanda akan munculnya tanda kiamat besar itu diawali dari Dajjal ini, ya. Makanya seluruh tanda sebelum Dajjal dianggap kecil semua itu. Makanya paling besar adalah fitnatul Dajjal. Tidak salah ketika kemudian disebutkan apa? Paling dahsyat, fitnah paling dahsyat. Ya, Rasulullah menyebutkan juga Dajjal merupakan fitnah yang paling dahsyat. Di dalam hadis yang disahihkan dihasankan oleh Imam Tirmidzi, tetapi didhaifkan oleh Syalbani. Tapi ini sekedar untuk memotivasi, karena Rasul mengatakan di dalam hadis itu, badiru bil a'mali sab'an. Ya, segerakan kalian beramal soleh sebelum datang 7 hal. Ya, 7-7-nya mengerikan semua ini. Yang pertama apa? Hal tantadiruna faqran munsia. Jangan kamu itu mau untuk beramal soleh nunggu kemiskinan yang melalaikan. Ya, fakir itu bukan miskin ya, fakir yang melalaikan. Maknanya apa? Kalau dikatakan fakir, apabila orang itu tidak cukup untuk makan sehari. Kalau kita biasa makan 3 hari, dia punya kesempatan untuk makan 2 kali atau sekali saja. Nah, atau sama sekali tidak ada makanan untuk hari itu, bisa sampai beberapa hari. Nah, kalau sudah tidak makan sampai beberapa hari, timbulnya apa? Dia kayak orang linglung. Ya, inilah fakir yang melupakan. Orang kalau udah lapar sampai fakirnya melupakan, wah ini berat untuk mau beramal saleh. Hati-hati ke. Kata Nabi, segerakan kamu beramal sebelum datang kesempatan seperti itu. Yang kedua, au ghina mudghiya, atau kamu kaya yang melampaui batas. Orang kalau kaya melampaui batas, saking banyaknya kekayaannya, bingung mau digunakan untuk apa duitnya. Akhirnya apa? Sekali main perempuan 100 orang. Mana bisa semua dipakai? Ya? Orang mana bisa makan sekaligus 100 piring? Nggak mungkin kan? Kenapa? Duitnya berlebihan. Ya, begitulah keadaan orang-orang yang kekayaannya sampai melampaui batas.
bingung untuk menggunakan kekayaannya. Ya, dan yang itu akan melalaikan orang tentunya dari amal soleh. Yang ketiga, au maradan mufsida, atau kamu menunggu datangnya penyakit yang mengacak-acak kamu. Kanker stadium 3 atau stadium 4, udah mau mati. Udah kesakitan dengan rasa sakitnya itu. Ya, atau apa? Maradan mufsida, penyakit yang mengoyak-ngoyak kamu. Sehingga setelah itu kamu baru mau tobat sama Allah, mau benar, susah. Karena apa? Kamu akan disibukkan dengan rasa sakitmu itu. Atau yang keempat, au haramam mufannida, atau nunggu kamu pekun. Ya, kalau kamu pekun, hatta anakmu sudah nggak mau. Ya, udah pekun, sampai anak bilang, ini sampai kapan orang tuaku seperti ini terus? Ya, sampai ada ibu-ibu yang pekun itu, saking anaknya sudah nggak kuat, dipakein pempes terus, nggak diurusin, sampai apa namanya punggungnya itu bolong. Ya, naudzubillah tadi. Ya, tega betul itu kan. Subhanallah. Makanya jauhkan kita dari penyakit pikun. Caranya gimana? Hafalkan Quran. Ya, supaya jadi pikun apa? Banyak ngapalin Quran. Ya, orang yang banyak ngapalin Quran insyaallah dijauhkan dari pikun. Paling tidak banyak baca Quran lah. Ya, kalau nggak bisa ngapalin, karena kalau udah tua-tua begini, ngapal lupa lagi, ngapal hilang lagi. Ya, cepet ngapalnya, cepet kaburnya. Ya, karena apa? Giginya udah ompong. Ya, susah untuk apa? Paling tidak bacalah, ya, bacalah. Setiap hari itu paling tidak habis subuh sama habis maghrib baca Quran. Ya, untuk apa? Jangan sampai kita kena penyakit pikun. Ya. Kemudian itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, au mautan mujhiza, atau kamu kena kematian yang mendadak. Ya, kalau orang matinya mendadak, nggak sempat lagi untuk bertobat, nggak sempat lagi untuk beramal soleh. Ya, jauhkan dari penyakit kematian yang mendadak seperti itu. Nah, ini yang kelima ini semua kita bisa saksikan. Ya, 5 hal ini kita bisa saksikan dalam kehidupan nyata. Adapun yang keenam, au ad-dajjal fa syarra ghaibin yuntadar, atau kamu beramal soleh nunggu kedatangan dajjal, padahal itu adalah seburuk-buruk yang kamu tunggu. Datanya dajjal itu berat sekali sekalian. Karena itu hampir dipastikan sedikit saja yang selamat. Kenapa? Karena dajjal ini makhluk Allah, ringkasnya makhluk Allah yang begitu punya powerful. Allah berikan kepada dia powerful. Sehingga di kanannya itu ada surga, di kirinya ada neraka. Di tangannya itu ada roti, ada makanan, ada sesuatu yang menyenangkan. Di kirinya itu ada api, ya, yang bisa menghukum, bisa membunuh orang. Kalau ada orang itu dibelah dua sama dia sebentar saja hidup lagi kamu, dia hidup kembali. Sampai disebutkan dalam riwayat itu, Dajjal ini membunuh seorang anak muda, dibelah menjadi dua. Kemudian dihidupkan anak muda itu. Kemudian ibu bapaknya dibangkitkan dari apa? Dari kuburnya. Bangkit kamu, wahai bapak ibu, perhatikan sama anakmu. Bukankah kamu saksikan aku Tuhanmu? Kata bapak ibunya, hei anakku, katakan dia Tuhanmu. Oh ya, ternyata kamu betul, kamu Tuhanku. Karena ngikuti kehendak bapak ibunya. Padahal semua ini adalah sandiwara Dajjal. Sebenarnya yang bangun ini bukan ibu bapaknya sebenarnya, tapi setan. Ya, begitulah Dajjal, fitnahnya besar sekali. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu melihat Dajjal, kamu ambil apinya, jangan kamu ambil airnya. Ya, kalau kamu masuk ke dalam apinya, maknanya kamu masuk ke dalam kenikmatan. Tapi kalau kamu masuk ke dalam surganya, maknanya kamu masuk neraka itu. Begitu nasihat Rasulullah kalau memang kita menghadapi Dajjal itu. Dahsyat. Dia perjalanannya, kata Rasulullah, tidak ada satu desa pun kecuali akan dimasukkan oleh Dajjal. Kecuali Mekah Madinah, tidak akan dimasukkan oleh Dajjal. Begitu dahsyatnya, dia bisa berjalan begitu cepat, bisa memerintahkan hujan, turun hujan. Kemudian tumbuh-tumbuhan bangkit kalian, muncul kalian. Semua atas perintah dia Allah berikan. Itulah namanya fitnah, itulah ujian. Jadi begitu dahsyatnya Dajjal ini. Tetapi orang mukmin melihat di sini tulisan kafaro. Ya, di jidatnya itu ada tulisan kafaro. Kemudian matanya buta sebelah. Matanya buta sebelah.
Kemudian yang satu lagi seperti keluar gitu, matanya kayak keluar gitu ya, apa namanya, al-inabut tafiyah, seperti anggur yang muncul gitu ya. Matanya begitu mengerikan ya. Walhasil penampilannya menakutkan, kakinya pun bengkok, jalannya itu bengkok, mungkin seperti pemain bola itu ya, kakinya bengkok itu. Ya, kemudian orangnya begitu menakutkan, tetapi kemampuannya inilah yang menyihir banyak orang. Ya, setan bersama dengan dia untuk memperdaya manusia. Karenanya sekalian, kalau sampai aku hidup menghadapi Dajjal, kata Rasulullah, aku akan amankan kalian dari pengaruh Dajjal. Aku akan lindungi kalian. Tapi ketika aku tidak ada, berarti iman kalianlah yang akan menentukan apakah kalian sabar atau tidak. Begitu kata Rasulullah. Sehingga karenanya sekalian, dalam menghadapi Dajjal ini memang diperlukan persiapan yang matang. Tetapi Rasul ingatkan, jangan kamu mau beramal menunggu keluarnya Dajjal ini, karena itu adalah seburuk-buruk waktu. Di saat dia keluar, banyak orang kemudian akan terbawa oleh arusnya. Yang keenam, yang ketujuh, awis sa'atu wa sa'atu adha wa amar. Atau yang ketujuh, kamu menunggu datangnya kiamat, dan tidak akan terjadi kiamat saat itu kecuali semua manusia sudah kafir. Tidak ada seorang pun menjadi muslim. Jadi pada saat sebelum terjadi kiamat, orang-orang mukmin itu akan dihembuskan angin oleh Allah, kata Rasulullah. Kemudian itu akan mematikan orang-orang mukmin, dan tidak terjadi kiamat kecuali semua manusia sudah bobrok. Tidak ada satupun yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karenanya sekalian, begitu dahsyatnya pengaruh Dajjal ini, makanya tentunya kita harus pertama selalu berpegang dengan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, yang paling penting ya. Berpeganglah dengan Islam, laksanakan Islam semampunya, dan usahakan untuk selalu menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah untuk menegakkan syariat semampu mungkin, ya, sedapat mungkin. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupa untuk membaca selalu surat Al-Kahfi, terutama hari Jumat. Ya, kalau ada hari lain, 10 ayat awal surat Al-Kahfi itu menghindarkan seseorang dari godaan Dajjal, dari pengaruh Dajjal. Jadi 10 ayat awal surat Al-Kahfi, kata Rasulullah, itu adalah sebagai sebagai penangkal Dajjal. Ya, makanya usahakan untuk dihafalkan 10 ayat awal surat Al-Kahfi, karena itu penangkal Dajjal. Kemudian yang ketiga, jangan lupa setiap sholat di akhir tasyahud sebelum salam membaca doa yang diriwayatkan Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam, wa na'udzubika min adzabil qabr, wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa na'udzubika min fitnatil masih dajjal. Ya, ada 4. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari Jahannam, panasnya neraka Jahannam, dari adab kubur, dari ujian hidup dan mati, dan yang keempat dari fitnah Dajjal. Makanya siapa yang baca ini, kata Rasulullah, dia akan dilindungi dari berbagai macam fitnah 4 ini, termasuk fitnah Dajjal. Karenanya sekalian, tidaklah seorang berharap untuk ketemu dengan Dajjal, karena itulah seburuk-buruk kesempatan. Dan tentunya wallahu alam akan kapan keluarnya itu. Tetapi yang jelas, bagaimanapun keadaannya, kita diperintahkan hanya untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan syariat Allah, dan yakin dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW. Karena kewajiban kita kepada Rasulullah ada 3. Yang paling penting ini ya, untuk diingatkan. Yang pertama, tasdiqu ma amar, ya, tasdiqu ma akhbar, membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Termasuk berita tentang Dajjal ini adalah bentuk informasi langsung dari Rasulullah yang harus kita terima apa adanya. Kemudian wattiba'u ma amar, mengikuti apa yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga, wantiha'u ma naha wa zajar, meninggalkan yang dilarang. Inilah 3 hal yang harus kita yakini dari Rasulullah, membenarkan beritanya, informasinya, ajarannya, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhkan larangannya. Semoga penjelasan yang sedikit ini dapat menguatkan kita untuk menghadapi fitnah kehidupan, apalagi nanti fitnah Dajjal. Sehingga karenanya sekalian kita berharap tidak ketemu dengan Dajjal itu, karena itulah saat yang paling berat bagi seorang muslim. Sehingga karenanya kita berharap untuk diberikan oleh Allah husnul khatimah sebelum kita bertemu dengan Dajjal itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf agak lama dikit karena memang temanya agak banyak. Jazakumullah khair. Jemaah yang sama-sama Allah, sudah kurang 60 menit memaparkan tentang Dajjal. Tentunya saya tidak akan mengulas lagi. Di sini hanya pertanyaan bagi kita adalah
untuk mengkaji informasi ilmu-ilmu yang telah kita sampaikan. Ada termin pertama, kami persilakan kepada jamaah yang mau bertanya. 3 orang dulu, silakan. 1, 2, 1 lagi. Baru 2, silakan. 1. Ya, 2 orang dulu, sebutkan yang 3. 1, 2, 3. Ya. Pertanyaan singkat, padat, dan usahakan sesuai dengan topik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Harun dari Bekasi Gesi 2. Ustaz, Anda mau bertanya, belakangan ini situs-situs Islam itu yang diblokir. Apakah ini termasuk tanda-tanda dari akhir zaman serta fitnatul dajjal? Kemudian bagaimana kita menyikapinya? Mungkin pertanyaannya itu dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yusman dari GKI. Ustaz, saya ingin minta penjelasan dan Ustaz tadi saya terlintas dengan apa yang Ustaz sampaikan bahwa tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu tidak mati, Ustaz, ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana penjelasannya dengan firman Allah di surah Al-Anbiya ayat 34 yang mengatakan, yang artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Nah, ini apakah tidak bertentangan Ustaz kalau dikatakan Nabi Isa masih hidup? Karena ayat ini mengatakan semua yang itu sudah mati, gitu, Pak. Dilanjutkan lagi dengan ayat berikutnya, Qulu nafsin dari kutul maut. Karena saya itu Ustaz, sudah berbeda. Ya, betul. Dia 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak Namanya Pak? nama Ustaz Dalu Sumantri dari Cibitung. Melihat fenomena yang ada sekarang di Indonesia, betapa dahsyatnya kematian seorang selebritis sampai dipuji-puji oleh dulu, sampai dikerumuni orang segitu banyaknya. Kalau boleh kita mungkin sedikit suzon barangkali dengan pernyataan seperti itu, apakah salah satu ini agen media yang memang membentuk opini publik supaya bahwa hal itu adalah baik. Seorang selebritis yang hidupnya hanya menjual sensasional, kemudian menjual dunia glamor, menjual potensi dirinya atau talentanya untuk bagaimana orang lupa Allah, alias banyak tertawa gitu. Tapi kematiannya itu sangat dipuji orang banyak. Tapi notabene yang dipuji bukan ulama ya, hanya orang yang gemar dia, yang senang dengan glamor dan kehidupannya. Apakah fenomena ini, kenyataan ini salah satu bentuk fitnah dajjal, sehingga orang dibentuk opininya, oh itu baik, itu baik, sehingga orang gandrung semua mengikuti pola hidup mereka. Akhirnya yang korban generasi kita yang pola pikirnya cetek, yang mentek, cukup Pak. Sudah. akhirnya akan termasuk salah satu daripada bentuk fitnah dajjal, sehingga menyeret iman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi Ustaz ada 3 penanya. Tadi Pak Bahrul mengenai situs Islam diblokir. Tadi baru saja kita diskusikan tadi. Nah, apakah ini bagian dari fitnah akhir zaman? Tanda-tanda akhir zaman. Ya, barakallahu sekalian. Memang di antara tanda-tanda akhir zaman itu adanya kehidupan orang Islam yang mengikuti pola kehidupan Yahudi dan Nasara. Ya, mengikuti pola hidup Yahudi dan Nasara.
Nabi mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Qala al-yahud wa nasara qala faman. Kalian nanti akan mengikuti jejak umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, maka kalian pun akan masuk. Jadi kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman memang sudah banyak terjadi, tetapi masih kategori tanda kiamat sughra. Ya, tanda kiamat apa? Sughra, kecil. Yang kubronya masih belum terjadi. Dan kubro ini akan ditandai dengan datangnya Dajjal ini, yang kemudian nanti akan terjawab pada poin yang kedua tentang Nabi Isa. Jadi walhasil, apa yang menyebabkan kok sampai sekian puluh situs Islam itu sampai dibredel? Ternyata memang itu indikasi kuat karena masukan dari Rabeka. Rabeka ini perwakilan dari Rand Corporation, lembaga penelitian strategis Amerika yang diundang oleh pihak tertentu di Jakarta, termasuk membicarakan bagaimana untuk menangkal radikalisme. Nah, diantaranya oleh Rabeka diusulkan supaya situs-situs yang ada itu menjadi bagian yang kemudian dibereskan begitu. Nah, atas masukan itu kemudian dikelolalah oleh BNPT sehingga kemudian dengan gegabah menyalahi aturan dan undang-undang, kemudian tanpa melalui proses check and recheck, tanpa ada komunikasi babi-bu, tahu-tahu langsung kemudian ditutup. Nah, ini indikasi mereka ini ada yang mesan, ya, ada yang meminta. Sama sekali ini tidak terkait dengan tanda akhir zaman, tetapi tandanya ada satu kerusakan di tengah mereka yang tentunya bisa jadi masuk ke dalam kategori mengikuti kehendak kaum Yahudi dan Nasara. Ya, mungkin karena pesanan ada duit, mungkin ada proyek tertentu, wallahu alam. Tapi ini menunjukkan kebingungan yang ada pada mereka. Sehingga ketika ditanya, mengapa kok ditutup? Oh, itu karena takfiri. Oh, itu karena jihadi. Oh, itu karena kemudian memojokkan presiden. Ternyata ada situs yang juga tadinya kerjasama dengan BNPT ditutup juga. Ternyata semua situs yang ditutup itu satu indikasinya mereka menentang Syiah. Di seluruh situs yang ditutup itu ternyata isinya mereka menentang Syiah. Dan rupanya di negeri ini Syiah ini dilindungi. Jadi Syiah ini dilindungi. Jadi kelompok-kelompok yang kemudian dianggap memojokkan Syiah ini oleh mereka kemudian dipasung supaya Syiah nggak dipojokkan atas nama terorisme atau radikalisme ataupun apalah namanya. Buktinya tidak ada satupun situs Syiah yang dilarang, tidak ada satupun situs Syiah yang kemudian di-ban oleh mereka atau kemudian ditutup oleh mereka. Jadi ini semua permainan, ya, dan yakin saya ini permainan dari luar. Siapa yang main, wallahu alam. Tapi kita sudah bisa menangkap, nah, bahwa di balik itu semua ada permainan. Tetapi umat Islam yang penting jangan kita terpancing, karena ini adalah bagian daripada tes water, ya, untuk mengetes bagaimana sikap umat Islam. Kita tidak boleh membabi buta, kita tidak boleh anarkis, kita tidak boleh kemudian sporadis. Kita sabar, ya, kita pakai aturan-aturan yang ada, ya, sehingga kemudian ini dalam proses masih bergulir sampai saya lihat bagaimana pimpinan BNPT itu megang kepala. Ya, kok jadinya ruwet begini, ya, kok jadinya ruwet begini, ya, dianggapnya sepele, ternyata reaksinya luar biasa ini. Nah, makanya memang tidak boleh main-main ini, karena menyangkut masalah kepentingan orang banyak. Toh di sana itu ternyata banyak situs-situs itu hanya menyampaikan nilai-nilai Islam, ya, untuk menjaga umat Islam tidak terbawa oleh berita-berita yang bohong itu. Karena terus terang saja, ya, mainstream berita-berita itu sumbernya dari mana? Dari CNN, NBC, ABC, ya, Reuters, itu semua Yahudi di belakangnya semua. Makanya munculnya situs Islam untuk mengimbangi itu supaya informasi yang datang kepada umat Islam ini bisa seimbang. Nah, tetapi oleh mereka tidak dikehendaki itu karena dianggap merugikan mereka. Nah, ala kulli hal ini semua adalah politik. Sebenarnya ini belakangnya adalah politik. Sebenarnya tinggal bagaimana kita menyelesaikan dengan baik. Dan umat Islam tanpa harus kemudian terpancing, tetap
usaha kita harus maksimal untuk menegakkan Islam. Ya, bagaimanapun tidak boleh kita berhenti untuk menegakkan Islam, apapun tantangan kita. Adapun fitnah itu akan terus ada, ya, apalagi di masa akhir zaman ini akan terus terjadi fitnah, ya. Barakallahu fikum. Adapun pertanyaan Bapak yang kedua, apakah Nabi Isa alaihissalam itu kemudian wafat, ya? Apakah Nabi Isa itu berarti dia kekal? Tidak. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku, kata Allah. Nah, Nabi menjelaskan, Nabi Isa itu tidak mati dalam arti mati seperti layaknya orang, tetapi Allah menidurkan dia, kemudian mengangkat dia sampai pada akhir zaman akan diturunkan. Itulah yang ada Bapak lihat dalam surat Az-Zukhruf 61. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Keberadaan Nabi Isa, kedatangan Nabi Isa akan menjadi tanda akan terjadinya kiamat. Itu surat Az-Zukhruf ayat 61. Jadi Nabi Isa bukan nabi yang kekal, bukan. Dia sudah ditidurkan oleh Allah, tetapi akan dihadirkan lagi ke dunia untuk menghancurkan salib-salib itu. Kemudian meluruskan kaum Kristen itu dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan di antara misi besar Nabi Isa ngapain? Membunuh Dajjal. Jadi ini yang belum saya bicarakan tadi. Bagus sekali pertanyaan Bapak ini. Bahwa sebenarnya inti pembicaraan Dajjal, pembunuhnya nanti adalah Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana prosesnya? Setelah Nabi Isa sholat, Nabi Isa berdoa bahwa kemudian Dajjal itu hancur seperti garam. Seperti garam masuk ke dalam air, Pak. Dia hanya begitu. Ya, lumer dia. Jadi matinya Dajjal itu karena doa Nabi Isa alaihissalam kemudian menjadi lumer. Dan Dajjal itu akan hidup selama 40 hari, kata Rasulullah. Ya, satu hari pertamanya, berarti 10 hari pertama itu seperti 1 tahun kalian. 1 hari puluh kedua itu seperti sebulan hari kalian. 1 hari ketiganya seperti 1 Jumat, 1 minggu kalian. Kemudian hari yang lainnya sama dengan hari-hari kalian. Sahabat bertanya, kalau terjadi seperti itu, 1 harinya sama dengan 1 tahun, bagaimana sholat kita pada saat itu? Apanya salat sekali? Maka Rasulullah uqduru qadraha. Kamu laksanakan sesuai dengan keadaan saat itu. Jadi Nabi tidak mengalami. Nabi mengatakan kamu laksanakan sesuai dengan keadaan saat itu. Nah, barakallahu fikum, Nabi Isa salam tidak kekal sama sekali. Ya, kullun halikun illa wajha. Tidak ada yang kekal kecuali Allah SWT. Nabi Isa akan mati, tetapi dia hanya diangkat, nanti diturunkan di akhir zaman, dan itu sesuai dengan Al-Quran dan keterangan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah benar, tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah, nggak mungkin keliru, maka kita yakini kebenaran itu. Beda dengan Ahmadiyah, Pak. Ahmadiyah mengaku Nabi Isa itu sudah lahir dan sudah mati. Matinya di mana? Di India sono. Ada kuburannya, Pak. Menurut orang Ahmadiyah, jelas itu keliru. Karena Nabi SAW tidak terbunuh. Karena Nabi diangkat oleh Allah SWT. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku, dan akan diturunkan nanti di akhir zaman. Begitu keterangan Rasulullah SAW, sehingga karenanya kita yakin dengan omongan Nabi, hanya nantinya masa kita ketemu atau tidak. Yang jelas Nabi Isa AS akan lahir di akhir zaman, dan dia datangnya bersama dengan kedatangan Imam Mahdi kita. Dan kemudian dia akan membunuh Dajjal, dan dia akan sholat di belakang Imam Mahdi. Nah, setelah Nabi Isa AS, maka kehidupan umat manusia kembali kepada keadilan, ketentraman, kenyamanan setelah meninggalnya Dajjal itu. Sehingga Nabi Isa misi besarnya adalah justru membunuh Dajjal itu. Ya, bukan Mahdi yang bunuh, tetapi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Barangkali itu, Pak. Jazakumullah khair. Untuk Pak Asep, ya, Pak Usep, berkaitan dengan kematian artis. Ya, ini fitnah juga, Pak. Ya, karena apakah kalau menjadi artis itu kemudian dipastikan matinya husnul khotimah? Ketika hidupnya mewah terus matinya husnul khotimah? Wallahu alam. Karena itu semua tergantung amalnya. Ya, ketika seorang menjadi artis, bayangkan bisa dilihat bagaimana perilaku artis itu. Ya, banyak yang bertentangan dengan syariat. Ya, tetapi di balik itu kita tidak tahu ketika dia sakit dia bertobat sama Allah. Ya, ketika dia menghadapi tanda-tanda kematiannya dia bertobat sama Allah. Ya, kemudian dia sedekahkan seluruh hartanya. Ya, bisa jadi itu pertanda akhir yang baik. Wallahu alam.
Makanya kita tidak boleh suudzon. Ketika melihat orang bejat, ketika melihat orang jahat, jangan langsung kemudian dikasih julukan atau kemudian dikecam begitu saja, tapi doakan. Ya, doakan. Makanya Islam ini mengajarkan rahmat kepada umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul mengatakan ana rahmatun muhda. Orang-orang yang bejat itu harus kita kasihani, Pak. Kita melihat orang-orang Nasrani dan Muslim itu kasihan, Pak. Kalau mereka mati itu mereka di neraka itu. Makanya kita dakwain, kita nasihatin, kita ajak. Yang jahat-jahat itu rangkul supaya mereka kembali kepada Allah. Bisa jadi kebawa karena hawa nafsunya, karena pengaruh setan, karena pengaruh lingkungan. Kita ajak. Sekarang berapa banyak artis-artis yang tadinya bejat, kemudian berubah dia, kembali kepada Islam, nggak mau jadi artis lagi. Seperti kalau kita lihat Kaisar itu, Kaisar siapa itu? Ya, Caesar apa? Ya, itu bejat sekali itu perilakunya kan. Ketika tampil di televisi. Sekarang udah enggak, udah ngaji, udah enggak mau lagi. Di dunia Islam, dunia Arab sana juga banyak seperti itu. Termasuk Cat Stevens, ya, seorang penyanyi barat yang kemudian masuk Islam, dia nggak mau nyanyi lagi. Tetapi di Indonesia datang dikasih gitar sama orang Indonesia, ngawur lagi itu. Udah orang taubat dikasih lagi gitar. Ya, makanya orang-orang seperti ini harusnya kita jaga, kita kawal supaya jadi orang benar. Sebab masyarakat Indonesia ini, Pak, 95% landasannya nonton. Jadi apa yang ditonton itu yang diikuti. Yang mau dengarkan kayak Bapak ini, yang mau baca cuma 5%, Pak. Ini hasil penelitian lapangan. 95% dasarnya nonton. Yang ditonton apa? Ya televisi, bioskop. Itu yang akan mempengaruhi mereka. Makanya dianggap sebagai seakan-akan artis itu pahlawan. Ya, sehingga diikuti oleh banyak orang. Bahkan bukan cuma artis, Pak, pemain voli, pemain bola, pemain bintang film pada umumnya dijadikan pahlawan oleh mereka. Padahal itu jelas menyesatkan. Makanya kesadaran kita untuk kembali kepada kebenaran ini yang paling penting. Kalau mereka kemudian salah jalan, tariklah mereka, rangkullah mereka, doakan mereka supaya kembali kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam. Sesi berikutnya ada pertanyaan dari Ibu, namun sebelumnya ada sedikit pengumuman. Pertama dari Gria Tabungan Ayat, dari panitia berkenan untuk mengedarkan kotak infak yang insyaallah nanti sebagainya akan disampaikan untuk piatu-piatu dan doakan. Setelah ini mungkin langsung atau angkat saja sambil jalan, jadi nanti akan keliling panitia untuk menyampaikan. Ya. Yang kedua pengumuman teknik ruqyah mandiri bersama Ustaz Husain Mubarak MA, insyaallah tanggal 12 April 2015 di Masjid Nurul Albab, Tambun Tamblang. Jadi tanggal 12 April ada training ruqyah mandiri di Nurul Albab bersama Ustaz Husain Mubarak. Nanti selanjutnya silakan hubungi panitia. Pertanyaan pertama dari Ibu adalah, Assalamualaikum Ustaz. Perang di Yaman, ini Ibu tahu juga kan? Perang di Yaman apakah termasuk tanda-tanda hari kiamat? Yang kedua adalah mengenai 10 tanda kiamat. Keluarnya selama 40 hari, ini mungkin maksudnya Dajjal. Ketika Dajjal keluar selama 40 hari, apakah saat itu pintu tobat sudah tertutup? Iya. Ya, barakallahu. Untuk peristiwa yang di Yaman ini juga perlu pelajaran oleh kita orang Indonesia. Karena Yaman yang pernah saya kunjungi tahun 97 itu mayoritas masyarakatnya Sunni. Memang di sana ada kelompok Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini kelompok Syiah yang paling dekat dengan ahli sunnah. Mereka menerima khilafahnya Abu Bakar, Umar, tetapi mereka berpendapat bahwa Ali lebih utama dari Utsman radhiyallahu anhu. Tetapi mereka tidak mengecam sahabat. Nah, setelah tahun 2000-an ada sekitar 300 anak muda Zaidiyah ini kemudian dibawa ke Iran. Kemudian dilatih di sana, dipengaruhi pemikirannya sampai dia menjadi Syiah Imamiyah. Ya, termasuk diantaranya pimpinan mereka Husain Al-Houthi.
Ya, Husain Al-Husaini ini pimpinan kelompok Syiah ini. Akhirnya mereka masuk Syiah Imamiyah. Ya. Kemudian sepulang dari Iran, 300 orang ini rupanya bukan cuma dilatih pemahaman Syiahnya, tapi juga dilatih secara militernya. Kemudian mereka mencoba untuk menyiapkan pelatihan-pelatihan buat anak-anak muda Yaman. Sambil kemudian dimasukkan doktrin-doktrin Syiah Imamiyah yang disebut dengan Houthiyah itu. Houthiyin itu, karena mereka dari kelompok pimpinan Houthi. Kemudian itu berkembang sampai kemudian Iran menyewakan pulau di Eritrea berbatasan dengan Yaman. Nah, di pulau inilah kemudian Iran mengirim tokoh-tokoh militernya, senjata dan semua kebutuhan untuk latihan perang untuk didatangkan pemuda-pemuda dari Yaman dan negeri-negeri Arab dilatih di sana. Kemudian suplai senjata dimasukkan dari situ. Sehingga kemudian kekuatan Houthi ini semakin dominan dari segi kemampuan persenjataan, personalnya dan seterusnya. Nah, baru beberapa waktu yang lalu kemudian mereka melakukan kudeta. Ya, pertama Ahli Sunnah diserang yang ada di Sa'da. Kemudian berkembang ke Amran, melawan pemerintah. Kemudian berkembang sampai Sana'a, jatuh ke tangan mereka. Terutama bekerjasama dengan sang pengkhianat Abdullah bin Saleh, mantan presiden Yaman yang digulingkan, yang tidak dikehendaki oleh rakyat Yaman, bekerja sama sampai kemudian menawan presiden Yaman yang sah, yaitu Abdul Mansur ini. Kemudian pemerintah dipindah ke Aden, mereka pun datang menyerang ke Aden dengan segala persenjataannya. Nah, dalam kondisi yang kemudian mengkhawatirkan itulah kemudian munculnya persatuan negara-negara Arab yang kemudian ikut melumpuhkan kekuatan Houthi yang ada di Yaman. Jadi ini semua merupakan memang tanda akhir zaman, tetapi masih kategori tanda tanda yang kecil, sughra, ya. Karena saudara sekalian, Yaman ini negeri yang diberkahi oleh Allah. Karena doa Rasulullah SAW, al-hikmatu yamaniyah. Nabi mengatakan ilmu itu adanya di Yaman. Ya, ariqaul qulub, penduduk Yaman itu orangnya lembut hatinya. Ya, al-hikmah yamaniyah, hikmah itu ada di Yaman. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikan berkah kepada negeri Syam. Ya Allah, berikan berkah pada negeri Syam. Ya Allah, berikan berkah pada negeri Syam, dan kemudian baru berikan berkah kepada negeri Yaman. Itu didoakan oleh Rasulullah. Tetapi sekarang yang terjadi, negeri Syam diacak-acak semua. Ya, negeri Syam ini apa? Termasuk Syria sekarang. Ya, dikuasai sama Syiah. Kemudian Sunni, kemudian banyak dibantai di sana. Sampai kemudian terjadi perlawanan sampai sekarang yang ada di Syria itu. Syam ini menjadi masalah sekarang dua masalahnya, dengan Iran, Syiah, dan dengan Yahudi yang ada di Palestina itu. Jadi kita menghadapi dua musuh sekarang di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Kekuatan Syiah dari dalam yang ngaku Islam itu, dan kekuatan Yahudi dari luar. Dan ini adalah merupakan suatu keadaan nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, akan terjadi pertempuran besar antara umat Islam dan kaum Romawi. Kaum Romawi ini siapa? Kaum kulit putih, kaum Nasara. Yang di belakangnya kaum Yahudi. Kemudian akan terjadi perang dengan kaum Parsi, yaitu Iran itu. Kemudian akan terjadi perang besar-besaran dengan kaum Yahudi. Makanya setelah itu baru akan muncul Imam Mahdi sampai kemudian Dajjal dan seterusnya itu. Walhasil ini semua termasuk tanda-tanda hari kiamat yang kemudian sudah mendekat kepada kiamat. Dan tetapi masalahnya, apakah berarti ketika Dajjal keluar taubat udah ditutup belum? Karena matahari belum terbit dari barat. Ya, matahari masih terbit dari timur. Kapan taubat ditutup? Ketika matahari terbit dari barat. Jadi ketika adanya Dajjal, masih ada sejumlah orang mukmin yang kemudian dia bertahan dengan keimanannya, tetapi mereka sedang diuji. Apakah mengikuti kehendak Dajjal sehingga masuk ke dalam surganya, berarti dia masuk nerakanya Allah? Ataukah dia menolak Dajjal, masuk ke dalam nerakanya Dajjal, tetapi dia akan masuk surganya Allah? Berarti itulah orang mukmin. Artinya pertanyaan tentang taubat belum sudah ditutup belum, karena belum matahari terbit dari barat. Sehingga ketika Dajjal hidup, itu berarti pintu taubat masih terbuka. Wallahu a'lam. Ya, itu tadi dua pertanyaan dari Ibu. Semoga Ibu cukup puas ya Bu. Nanti
nanti mungkin terbatas waktu dari kami yang kesempatan. Dari kami selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benar sama-sama datang dari Allah SWT yang salah kepada semua. Dan waktu kami kembalikan kepada